Haleluya. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang pasti akan memberkati kita, saudara. Membuat kita semakin hari semakin luar biasa. Haleluya. Kita akan membaca Kejadian pasal yang ke-21, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua, saudara. Dengan judul, Ishak lahir. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya. Dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah. Lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Tema hari ini, saudara, Tuhan memperhatikan. Saudara dikasih Tuhan, ini adalah sebuah ayat yang luar biasa, kisah yang hebat, kisah yang begitu menginspirasi, kisah yang begitu luar biasa. Mengapa saya katakan luar biasa? Karena kalimat pertama dari ayat ini berkata, di Kejadian 21 ayat yang ke-1, Tuhan memperhatikan Sarah. Kalau saudara nggak keberatan, saudara garis bawahi kalimat yang berkata, Tuhan memperhatikan Sarah. Ganti dengan nama saudara. Ganti dengan nama anak saudara. Ganti dengan nama suami, istri, semua orang-orang yang saudara kasihi. Karena ini adalah janji Tuhan. Ini adalah perkataan Tuhan. Ini adalah firman Tuhan. Dan hari ini firman Tuhan buat saudara. Orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan. Yang membuka hatinya. Yang menyimpan semua perkataan Tuhan di dalam hatinya. Dan melakukannya dengan sebaik-baiknya. Mereka akan berbuah lebat. Saudara akan berbuah lebat. Saudara akan menjadi berkat. Menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Bukankah hebat yang Tuhan katakan, saudara? Kalau kita lihat di sini ada beberapa hal yang indah yang Tuhan ingin nyatakan kepada kita. Yang pertama, Tuhan memperhatikan Sarah. Itu artinya Tuhan peduli kepadanya. Sarah adalah istri Abraham yang sampai masa tuanya belum bisa memberikan anak. Bahkan sampai masa mati haid. Tetapi karena janji Tuhan, saudara, karena apa yang Tuhan katakan kepada Abraham, Tuhan pun menepati janjinya. Dikatakan di sini, di Kejadian 21, ayat yang pertama, Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya. Dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Wow, ini adalah hal yang luar biasa, saudara. Karena Tuhan sekali lagi menunjukkan dia melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Artinya Tuhan menepati janjinya. Tuhan memberikan kepada Sarah. Tuhan memberikan berkatnya. Tuhan memberikan janjinya. Saudara dikasih Tuhan, berita yang baik hari ini. Tuhan memberikan janjinya kepada saudara. Dan dia melakukannya. Dia bukan manusia. Untuk itu Tuhan melakukannya dengan kuasa. Kalau manusia berjanji, dia bisa ingkar janji. Dia bisa hanya sekedar kata-kata, dia bisa berbohong. Bahkan banyak orang berbohong yang sudah berjanji sedemikian lama, berjanji ingin melakukan sesuatu, ingin melayani Tuhan, tetapi tidak lakukan apa-apa. Berbohong, berdusta. Tetapi garis bawahi, saudara, kalau Tuhan yang berjanji, dia pasti akan menggenapi. Dan hari ini kita lihat, Tuhan berjanji kepada Abraham dan Sarah untuk memberikan dia anak. Dan dia melakukan seperti yang dijanjikannya. Itu juga menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang menjawab doa. Kalau saat ini sudah dalam keadaan susah, dalam keadaan berat, dalam keadaan terpuruk, masalah yang begitu besar, percayalah, janji Tuhan diberikan kepada saudara. Karena saudara adalah biji matanya, permata-permata hatinya, kekasih-kekasih hatinya. Asal saudara mau mendengarkan, mau melakukan semua yang dikatakannya, janji Tuhan berlaku kepada saudara. Dan sekarang janji itu diberikan kepada saudara, supaya saudara bisa melihat Tuhan. Supaya saudara bisa bersuka cita, supaya saudara bisa bergembira, supaya saudara bisa memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Memberikan ucapan syukur. Selanjutnya di sini dikatakan, saudara, di Kejadian 21 ayat yang kedua,
Maka mengandunglah Sarah. Lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Sekali lagi saudara, kalimat yang luar biasa di sini di Kejadian 21 ayat yang kedua yang terakhir. Sesuai dengan firman Allah kepadanya. Berarti Tuhan bukan hanya memperhatikan Sarah. Tuhan bukan hanya menggenapi janjinya. Tapi Tuhan juga membuat dia bersuka cita. Membuat dia melihat mujizat. Membuat dia melihat berkat di masa tuanya. Bukankah hebat saudara? Tuhan bisa memberkati anaknya sampai masa tuanya. Bahkan sampai selama-lamanya. Firman Tuhan berkata, karena aku mengasihi kamu, aku menggendong kamu sampai masa putih rambutmu. Itulah kesetiaan Tuhan, saudara. Pertanyaannya, apakah kita setia kepada Tuhan? Apakah kita setia menantikan janji Tuhan? Sabar menantikan janji Tuhan? Apakah kita mau melakukan semua yang dikatakannya? Abraham dan Sarah setia dan taat menantikan janji Tuhan sampai masa tuanya. Inilah kelebihannya saudara. Kelebihan Abraham dan Sarah karena mereka mau melayani Tuhan. Mendengarkan semua yang dikatakan Tuhan, melakukannya sampai masa tuanya. Tuhan memberikan apa yang dijanjikannya. Walaupun secara manusia Abraham dan Sarah sudah tidak ingat lagi janji Tuhan. Tetapi Tuhan tetap ingat akan janjinya. Inilah yang luar biasa saudara. Manusia boleh melupakan. Tetapi Tuhan tidak pernah melupakan. Inilah yang Tuhan berikan kepada anaknya. Dia memberikan yang terbaik. Jadi Tuhan memberikan yang terbaik kepada saudara. Orang-orang yang dikasihi Tuhan. Di ayat ini berkata Tuhan memberikan yang terbaik kepada Sarah. Di masa tuanya kepada Abraham. Sarah mengandung dan Sarah melahirkan seorang anak laki-laki. Dikatakan lagi di sini saudara di Kejadian 21 ayat yang ketiga. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak yang dilahirkan Sarah baginya. Tanda cintanya, tanda dia bersuka cita, tanda dia melihat berkat Tuhan. Abraham memberikan nama Ishak kepada anaknya. Baginya, anaknya adalah harta yang luar biasa. Harta yang tiada bandingnya, tiada ternilai yang Tuhan berikan kepadanya dan kepada Sarah istrinya. Melebihi semua harta yang dia miliki. Melebihi semua kepunyaannya. Dia mendapatkan di usia yang tua. Itu menunjukkan bahwa dia mendapatkan anugerah Tuhan. Saudara dikasih Tuhan. Tuhan memberikan anugerahnya kepada saudara, orang-orang percaya, permata-permata hatinya, kekasih-kekasih hatinya. Tuhan berikan yang terbaik. Tuhan berikan yang luar biasa. Hari ini Tuhan mengingat janjinya. Tuhan akan menggenapinya kepada saudara. Persiapkan hati saudara. Persiapkan hidup saudara. Terima janji Tuhan dan terima perkataan Tuhan. Biarlah hari ini menjadi hari yang luar biasa. Hari di mana kita bisa melihat Tuhan dan melihat kebesaran Tuhan. Melihat semua yang Tuhan katakan terjadi dalam kehidupan kita. Haleluya. Saat ini secara khusus rindu berbuat saudara-saudara yang ingin didoakan, ingin dijamah Tuhan, yang ingin dilawat Tuhan. Kalau saudara-saudara ada yang ingin didoakan, saudara taruh tangan kanan saudara di dada, angkat tangan kirimu. Mari kita berdoa. Tuhan lihat tangan-tangan yang terangkat, Tuhan lihat hati-hati yang terbuka. Saat ini Tuhan masuk dalam hatinya, tinggal di dalamnya beracara, menguatkan yang lemah, memberikan penghiburan buat yang susah, memberikan damai, sejahtera, sukacita. Dan hari ini semua janji Tuhan digenapi dalam kehidupan mereka. Mengangkat mereka naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Dan Tuhan juga menyembuhkan anak-anak Tuhan yang saat ini dalam keadaan sakit. Firman Tuhan berkata, bilur-bilurmu Tuhan sudah menyembuhkan yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya, menumpangkan tangan atas orang yang sakit, orang itu akan disembuhkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit sembuh, bangun, kembali bangkit, kembali menjadi berkat. Hari ini, hari kelepasan, hari sukacita, hari damai sejahtera. Haleluya. Amin.
Untuk info pelayanan dan doa, saudara-saudara bisa hubungi nomor WhatsApp di bawah ini. Tetap semangat, tetap kuat. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya.